Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yandra dengan NIM 19081070. Pada hari ini saya akan mencoba membuat tutorial untuk melakukan uji reliabilitas. Ya baiklah, silakan. Maksud dengan uji reliabilitas ini adalah uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ini metode digunakan ini adalah metode Cronbach's alpha. Kriteria penguji ini adalah pertama, apabila nilai Cronbach's alpha itu besar daripada R tabel, diuji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable dia. Yang kedua adalah apabila jika nilai R hitung itu atau nilai corrected item total correlation lebih kecil daripada R tabel, dalam kurung adalah uji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak terkorelasi signifikan terhadap skor total. Langkah-langkah nantinya akan kita proses dalam SPS nanti adalah kita klik nanti program SPSS-nya. Setelah itu kita klik variable view atau untuk masukkan variabel apa saja yang menjadi yang pengaruhnya, dan klik data view atau itu masukkan datanya. Sebagai contoh ketika kita masuk dalam tabel dalam SPS nantinya kita isi nantinya tombol B1 kita tombol pengisian variabel di variable view ini kita isikan nanti nilainya di sini, dan setelah itu nilainya akan nilai B0 itu akan pengisian data view kita isikan sesuai dengan nanti ada data-data yang ada dalam contoh nantinya. Selanjutnya kita klik analyze, lalu ada scale dan reliability analysis. Jadi pindah ke analyze, nanti ada scale dan kita pilih reliability analysis. Setelah itu akan muncul reliability analysisnya. Di sini ada K1, K2 sampai dengan di sini ada kompensasi. Nanti kita geser, nanti kita ambil modelnya alpha, dan di sini ada itemnya adalah B0, B4, B0, dan di sini adalah BO-nya adalah budaya organisasi atau BO. Lalu kita klik statistik, kita klik scale jika item itu di-delete atau continue jika dia oke. Berarti kalau diklik scale jika dia akan di-delete, atau diklik continue jika dia oke. Di sini adalah reliability analysis statistiknya. Di sini ada tombol di sini single item, jika itu di-delete apanya. Saatnya hasilnya nanti akan terjadi hasil uji validitas dan reliabilitas variabel budaya organisasi. Jadi bagaimana budaya organisasi itu kita mengkaji bagaimana tingkat variabel budaya organisasi itu menguji tingkat reliabilitasnya. Di sini dapat kita lihat bahwa ada case proses summary hasil nanti ada reliability statistik dengan correct alpha adalah 0,776. Itu apanya, dan item total statistiknya adalah correct item total correlation-nya adalah misalnya B01-nya adalah 0,065, B2-nya adalah B02-nya adalah 0,419 dan seterusnya. Cara membaca hasil uji validitas itu. Dari hasil uji validitas variabel B0 budaya organisasi terhadap 65 responden. Jadi ada 65 responden dari contoh yang dalam tabel Excel-nya, didapat bahwa semua butir pertanyaan valid. Jadi semua butir pertanyaannya valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai corrected item total correlation atau R hitung yang lebih besar dari R tabelnya, di mana nilai R tabel pada peneliti dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data N sama dengan 65 sama dengan 0,2441. Dengan arti kata, item-item pertanyaan pada penelitian ini menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi itu intinya apanya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membaca uji reliabilitas tersebut.
hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terdapat variabel BO didapat nilai cross alpha sebesar 0,076. Jadi kita lihat lagi ini adanya variabelnya adalah 0,076 yang dilingkar oleh garis-garis merah. Nah, sedangkan nilai R tabel atau uji nilai R tabel uji dua sisi pada signifikansi 0,05 dengan jumlah tak 16 didapat dengan nilainya adalah 0,2407. Nah, jadi kalau kita lihat pada R tabelnya dengan signifikansi 0,5 dengan jumlah data 65 didapat adalah 0,05. Oleh karena itu nilai convex alpha besar dari nilai R tabel, maka butir-butir instrumen pertanyaan pada variabel B0 terbukti dia reliable. Dengan arti kata, alat ukur pada penelitian ini memiliki konsistensi sehingga apabila dilakukan pengukuran kembali, maka subjek yang sama dengan waktu yang berbeda akan diperoleh hasil yang relatif sama. Jadi itu artinya. Sekali lihat, lakukan uji validitas dan reliabilitas dengan cara yang sama dengan untuk variabel K untuk kalau kompensasi dan work life balance dan EEE. Hasilnya setelah kita lakukan nantinya, hasilnya terdapat di sini adalah hasil uji variabel reliabilitas variabel kompensasi untuk kompensasi. Untuk kompensasi dapat nilainya adalah 0,6696 atau untuk kompensasi. Selanjutnya untuk work life akan dapat adalah korel alfanya adalah 0,818. Dan selanjutnya untuk employee engagement atau EE dapatlah 0,696 untuk reliability statistiknya. Artinya apa? Bahwa seluruh variabel tersebut tetap berlaku kepada nanti kita bandingkan dengan R hitungnya nanti intinya yang akan didapat adalah dengan arti kata alat ukur penelitian ini memiliki konsistensi sehingga apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama dengan waktu yang berbeda juga hasilnya akan relatif sama. Jadi istilahnya didapat adalah terbukti adalah reliable dia akan terbukti variabel K, variabel work life balance dengan adalah terbukti tetap reliable dia. Selanjutnya kita masuk pada regresi berganda. Regresi berganda itu adalah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Apakah budaya organisasi, apakah kompensasi, apakah work life balance terhadap EE. Maka dilakukanlah uji regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Caranya adalah ketika masuk kepada menu SPSS untuk bagian regresi, klik analyze. Setelah itu klik regresi dan klik linear. Dan masukkan variabel EE ke kotak dependen dan masukkan variabel budaya organisasi K maksudnya di sini dan work life ke kotak independen. Sekarang klik OK. Dan seperti ini nantinya kita masukkan sesuai dengan arahan yang tadi, masukkan work life ke independennya karena dia independen, ini dependennya variabelnya, saya klik selanjutnya. Maka dapatlah hasil seperti ini, model summary-nya, ada ANOVA-nya, ada koefisiennya nantinya. Lanjut. Jadi hasil regresi atas belum diinterpretasikan dan dimaknai karena belum melakukan uji asumsi klasik. Jadi langkah selanjutnya adalah model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasik kita lakukan terlebih dahulu. Uji normalitas. Ada pembagian adalah uji normalitas adalah uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual berstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.
Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data-data yang diambil. Selanjutnya, metode kromograf. Masukkan variabel view, masukkan data view, klik analyze regression linear, masukkan variabel E atau employment adjustment ke kotak dependen seperti yang kita tutorial sebelumnya, masukkan variabel BO ke kotak independen. Klik OK. Maka kembali ke data editor, sekarang kita memiliki variabel baru atau standardized residual yaitu ZRES01 nantinya. Nah, ini tutorialnya sudah kita jelaskan tadi. Ambil di analyze, masukkan ke regresi, ambil regresi linear, dan kita masukkan sesuai yang tabel tadi, bahwa masukkan ke variabel BO, kompensasi, work life kepada independen, dan employment adjustment ke independen. Klik style dan lanjut ke ada nantinya adalah klik adalah standardize, dan atau muncul nantinya adalah file ZRE01. Dengan hasilnya akan keluar nantinya, kita akan memilih nantinya klik analyze lagi, dan non parametric test, dan kita ambil adalah sampel KS-nya. Lanjut, akan keluar hasilnya standard of residuum. Berdasarkan output di atas terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,933, lebih besar daripada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada data berdistribusi normal. Itu kesimpulan yang kita ambil. Selanjutnya, mengatasi pelanggaran normalitas adalah menambahkan jumlah data, melakukan transformasi data menjadi log, menghilangkan data ekstrim, melakukan alat analisis lainnya. Selanjutnya, multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara sesama variabel. Jika terdapat hubungan antar sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan, walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Jadi, uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Selanjutnya ada cara satu adalah uji FF. Untuk sementara sekian dulu, karena mengingat total videonya kapasitasnya akan sedikit, tidak akan sanggup diupload nantinya. Sekian dulu, nanti akan kita sambung lagi untuk video yang sambungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.